Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa pembekalan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Nah, kali ini saya akan mengingatkan kepada Bapak Ibu yang akan berangkat umroh supaya menjauhi dan jangan dilakukan. Apa saja Pak yang harus dijauhi dan jangan dilakukan? Yang pertama, saya mengingatkan umpama pada saat berada di tanah haram, berada di tanah suci, menemukan barang supaya jangan diambil. Karena dalilnya dilarang mengambil barang temuan. Hukumnya dosa. Adapun umpamanya kita memberitahukan kepada petugas dan lain sebagainya, ada barang jatuh dan lain sebagainya, boleh. Tapi kalau sengaja mengambil untuk memilikinya, itu merupakan larangan. Larangan di tanah suci. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, umpama Bapak Ibu di qadar Allah kehilangan sendal, baik itu pada saat di Masjidil Haram, pada saat pulang, maupun di Masjid Nabawi, pulangnya umpamanya, kok hilang sendalnya, saya menyarankan kepada Bapak Ibu jangan ngambil barang orang lain. Maksudnya sendal orang lain sebagai gantinya. Itu jangan. Nah, kalau ternyata betul Bapak Ibu ternyata sendalnya hilang, tuntunannya pada saat seseorang itu kena musibah, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khaira minha. Nah, apabila Bapak Ibu berdoa seperti itu, niscaya Allah akan mengganti dengan yang jauh lebih baik lagi. Itu tuntunannya seperti itu. Namun, umpama Bapak Ibu ingin berdoa seperti itu, tuntunannya jangan didahului dengan ucapan-ucapan yang lain. Nah, prakteknya yaitu pada saat kehilangan, langsung saja ucapkan yang tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khaira minha. Jadi intinya kalau Bapak Ibu langsung berdoa pada saat kena musibah, keterangannya yaitu Allah akan mengganti dengan yang jauh lebih baik lagi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini untuk calon jamaah umroh laki-laki. Pada saat masih ada di tanah air, belum berangkat, umpama buka-buka online shop, online shop yang ada di HP dan lain sebagainya, umpama ada yang menawarkan celana dalam yang tidak berjahit, jangan dibeli. Ingat larangannya, laki-laki itu pakai pakaian yang tidak berjahit, itu maksudnya adalah pakaiannya itu hanya 2 helai kain. Pakaian kainnya pun tidak berbentuk, maksudnya tidak seperti baju, ada lengannya dan sebagainya. Lembaran. Dan cukup hanya 2, tidak boleh lagi pakai daleman walaupun tidak berjahit. Cukup hanya 2 helai kain, itu tuntunannya seperti itu. Tidak boleh pakai kaos dalam walaupun umpama tidak berjahit. Umpamanya kaos dalam dicetak. Umpamanya saya mau pakai ini Nah, tuntunannya tidak seperti itu. Karena tempo hari ada orang yang ingin umroh, dia beli di online katanya tidak berjahit, mau dipakai di sana. Tetap Bapak Ibu
Ya, laki-laki pada saat berihram cukup 2 helai kain yang tidak berjahit. Itu ya. Ini mengingatkan saja. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini juga saya mengingatkan, umpama ada orang yang memberikan tips, memberikan saran pada saat masuk ke raudhah supaya lama di situ, kemudian dia menyuruh agar pura-pura atau mensiasati petugasnya dengan cara sholat, dengan cara bersujud, umpama dilama-lamain, jangan dilakukan. Ya, berarti apa? Berarti kita membohongi orang. Nah, saya tidak menganjurkan hal yang seperti itu. Kita ibadah kan tadi ada beberapa persyaratan agar diterima. Niat karena Allah, lakukan, setelah itu lakukan manasik umrohnya sesuai dengan tuntunan Nabi. Kemudian juga lakukan beberapa persyaratan yang harus dilakukan. Jauhi hal-hal yang dapat menyebabkan dosa. Nah, kalau kita mengelabui petugas berarti kita sudah membohongi. Adapun Bapak Ibu masuk ke raudhah di situ, sudah diatur oleh petugasnya, sudah ditentukan waktunya dan diperkirakan waktunya untuk bergantian dengan yang lain. Ingat, orang lain juga butuh tempat itu untuk berdoa, untuk ibadah. Bukan hanya untuk kita. Ya. Terus bagaimana caranya? Caranya yang tenang saja. Waktunya sholat yang khusyuk, yang tumakninah. Waktunya berdoa, ya berdoa yang tenang, yang khusyuk. Pasrah kepada Allah. Dan selalu ridho atas ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Niscaya sukses. Niscaya kalau hatinya seperti itu dan menjauhi hal-hal yang dilarang agama, insya Allah barokah. Itu ya. Maka itu saya tidak menganjurkan dan tidak menyuruh orang supaya mengelabui para petugas dengan cara umpama berdoanya bersujud, dilama-lamain, seolah-olah sedang sholat. Waktunya berdoa, ya berdoa, silahkan. Minta angkat tangannya kepada Allah. Ya, seperti itu. Yang dimohon maaf, saya luruskan. Ya, saya menyarankan yang namanya saran itu boleh dilakukan, boleh tidak. Ya, kalau umpama cocok dengan saran, ya Abah, ya silahkan lakukan. Saya cocoknya umpama dengan saran orang itu. Mengelabui petugas dengan cara berdoanya sujud dilama-lamain umpama supaya nggak diusir. Ya monggo silahkan. Dikembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini saya hanya menyarankan supaya ibadah ini lurus-lurus saja. Nah, ikuti alur yang sudah ditentukan Allah dan Rasul-Nya. Nah, kemudian juga ikuti peraturan-peraturan yang ada. Selanjutnya, di sini saya mengingatkan kembali, karena di kolom komentar itu ada yang menanyakan ke saya, ya, perihal pada saat seseorang itu batal wudhu, pada saat tawaf itu kan harus punya wudhu, kemudian batal, kemudian dia bertanya, Pak, boleh tidak saya bawa dari tanah air semprotan kecil untuk berwudhu? Nah, pada saat itu saya menjawab, ya, alangkah baiknya jangan dilakukan seperti itu, karena sudah tersedia dan disediakan tempat berwudu. Berarti bukan dalam keadaan darurat. Kalau yang namanya darurat itu kan tidak ada, tidak disediakan. Tinggal dari diri Bapak Ibunya, silahkan melangkah ke tempat yang sudah disediakan untuk wudu. Perempuan ada, bagiannya laki-laki ada. Ya, berarti saran dari saya tidak usah membawa semprotan. Ya, semprotan untuk katanya berwudu. Nah, semprotan kecil, hairspray atau apa itu. Nah, kenapa alasannya? Karena sudah ada tempat wudu. Agar apa? Agar sempurna wudunya. Kan kalau kita yang namanya berwudu itu kan dibasuh. Ya, dibasuh. Ya, airnya mengalir.
Ya, dan ada di situ tersedia. Nah, untuk itu di sini saya mengingatkan tidak perlu berwudu pakai semprotan seperti itu karena ya, di Masjidil Haram sudah disediakan. Selanjutnya, umpama ada seseorang yang memberikan arahan-arahan kepada Bapak Ibu mengenai ibadah umroh supaya berpatokan kepada mutawifnya. Nah, ini kurang tepat, Bapak Ibu. Yang baik itu adalah bagaimana caranya Bapak Ibu di dalam pelaksanaan ibadah umroh itu bisa mandiri. Ya. Kan ada, udah nanti ikut saja ke mutawifnya. Udah tenang aja ada mutawifnya. Nah, itu kurang tepat. Yang tepat itu adalah bagaimana caranya dibimbing para jamaah umrohnya agar betul-betul bisa dan mandiri. Kalau orang sudah paham, kemudian dia bisa, kemudian mandiri, umpama terjadi sesuatu hal-hal di luar dugaan, contoh, umpama pada saat tawaf, dia batal, berarti kan nanti dia tinggal menuju ke tempat berwudunya, berwudu kemudian mengulangi. Maksudnya tinggal meneruskan. Tidak perlu harus mutawifnya terus. Asalkan orang itu paham. Nah, di sini kesimpulannya berarti kalau umpama ada orang yang menganggap bahwa yang namanya umrah udah tenang saja, nanti ada mutawifnya. Memang betul ada mutawifnya. Tapi lebih tepat lagi bagaimana caranya ilmu manasik umroh Bapak Ibu sekalian bisa betul-betul dipahami sehingga bisa praktek mandiri. Tidak ketergantungan kepada mutawifnya. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh. Bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, monggo silahkan ditanya saja di kolom komentar. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya pamit dulu Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.